Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di kandang budi luhur. Selamat datang di kandang yang sederhana ini ya. Semoga kita lagi-lagi bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, di pagi ini ya, karena masih pagi, kita mau jelasin satu tema. Sekarang kita balik lagi di kandang budi luhur ya, sobo kandang. Mungkin kita akan insya Allah sobo kandang mungkin 1 bulan sekali ya kita sajikan buat teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah berada di kandang baru, kandang budi luhur. Ini kandang sangat sederhana, biayanya 35.000 teman-teman. Ya, nah, kenapa? Kok bisa biaya kandang ini 35.000? Tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu. Ini namanya teman-teman kandang lepas sapi. Ya, jadi indukan yang sudah melahirkan, kemudian dari 0 sampai 3 bulan dan kita pastikan ternaknya ini keadaannya sangat baik gitu ya. Artinya susunya cukup, pertumbuhan bulunya bagus, makannya sudah lahap, maka kita pisahkan. Di usia 3 bulan kita pisahkan dari induknya. Ada nggak yang dia lebih dari 3 bulan teman-teman? Ada. Nah, ketika kita melihat, jadi ada satu kasus juga yang sudah pernah saya jelasin. Satu induk punya 1 anak, anaknya bagus, lahirnya bobotnya juga di atas rata-rata. Tapi ada anak, karena di kandang budi luhur ini nanti juga kita sajikan bedah kandang ya teman-teman. Nah, di kandang budi luhur ini ada kandang yang saya isi dengan 2 indukan bersama anak-anaknya. Lebih dari 2 indukan bersama anak-anaknya. Nah, ada anak yang dia lahirnya 2 ini teman-teman, ketika anak yang 1 tadi menyusuh, anak yang 2 ini ikut gitu. Nah, secara kebermanfaatan mungkin manfaat ya. Anakan yang tadi indukan 2 dia bisa tumbuhnya baik gitu. Tapi kan anak yang tadinya dia lahir 1 susunya terserap. Nah, ketika dia mau saya sapi, keadaan bulunya tidak memungkinkan. Kok bisa dilihat dari bulu? Bisa teman-teman. Jadi ternak-ternak yang dia lahir dengan kondisi yang baik, kemudian dia menyusu dalam kondisi yang baik, bulunya itu halus teman-teman. Tapi ketika kita lihat, oh ternyata bulunya kalau kita lihat kusam, kemudian kita pegang, kita tarik itu dia gampang lepas gitu ya. Sedikit gampang lepas, itu artinya dia kekurangan kalsium susu teman-teman. Nah, jadi ada nggak ternak yang kita sapih lebih dari 3 bulan? Ada gitu. Nah, di kandang ini teman-teman ada ternak yang dia 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Nah, ini dicampur. Nah, ini spek yang standar. Kalau teman-teman tahu, pernah saya jelasin namanya Prancis, dulu ada Brunei. Nah, itu spek di atas standar gitu ya. Nah, itu harganya udah beda. Nah, yang standar ini saya satukan di kandang ini teman-teman. Nah, ini tadi namanya kandang lepas sapi. Kandang ini teman-teman berukuran kurang lebih panjang 170 cm ya. 170 cm atau 1,7 meter. Kemudian lebarnya kira-kira 0,7 meter ya, atau 70 cm. Jadi saya ulangi, kandang ini panjangnya 1,7, lebarnya 0,7 meter. Nah, teman-teman, berapa kandang ini bisa diisi? Ini ada 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ada 7 ekor. Nah, 1 ekornya kemarin ada isi 8 ya. 1 ekornya sudah kita pindahkan karena ini ternyata memang maksimal di angka 7 teman-teman. Nah, ini sangat spesial teman-teman. Biayanya cuma 30.000. Itu cuma dipakai buat beli paku ya, buat maku reng-reng ini, dan sisanya buat beli es cendol ya. Ini dikerjakan saya bareng dengan teman-teman yang training di sini, yang belajar di sini. Ini juga kita kerjakan kurang lebih cuma setengah hari ya teman-teman. Setengah hari efektif dan dia selesai. Nah, teman-teman, kayu-kayu ini ya, ini adalah usuk tua ya teman-teman. Ini dari rumah mertua saya. Ini adalah glugu tua yang biasa dipakai di usuk genteng, tapi dia masih kuat teman-teman. Jadi ini adalah kayu sisa. Sementara rengnya ini teman-teman hadiah dari tetangga ya. Saya punya tetangga juga beternak teman-teman. Kemudian dia selesai buat kandang, kita juga ikut planning, dan dia bilang ada lebih reng, silakan ambil 40-50. Ya udah,
kita bawa ke sini. Nah, sementara tempat makannya ini adalah tempat makan yang dia tidak terpakai di sini. Nah, itu yang membuat harganya murah, teman-teman. Nah, saya mau sampaikan ke teman-teman semua, kalau teman-teman mau buat kandang, maka manfaatkan barang-barang atau kayu-kayu bekas yang ada di sekitar, teman-teman. Kemarin juga saya pernah ke Piungan. Di Piungan itu ada namanya Pak Doto. Dia buat kandang, dia beli kayu itu anggarannya 10 juta, tapi kapasitas kandangnya itu lebih dari 100 ekor, teman-teman. Nah, dia baru bangun sebelah, dia bilang, kayu-kayu ini Pak, saya nggak beli yang baru, saya belinya yang bekas. Saya beli di orang Madura yang dia bisnisnya bongkar-bongkar rumah tua. Nah, jadi dia beli kayu bekas. Nah, itu juga bisa jadi alternatif, teman-teman. Jadi untuk kandang ini tidak harus baru. Ya, untuk kandang ini teman-teman bisa gunakan kayu-kayu sisa, termasuk yang ada di depan kita ini. Bayangin 30.000 bisa buat 7-8 ekor anakan, ya. Kemudian bisa nggak teman-teman dengan kandang seperti ini kita mulai beternak? Bisa, gitu ya. Buktinya ini ya. Ya, teman-teman bisa ngasih makan, tempat minumnya juga ada di sebelah sini ya. Nanti kita tampilin ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya kandang seperti ini, bisa nggak teman-teman jadi peternak besar? Bisa, ya. Buat kandang seperti ini, oke, muat 7 ekor. Kemudian diisi, kapasitasnya bisa 7 ekor dan dia hanya bisa diisi cempe. Karena panjang cempe, lihat teman-teman ya, masih ada sisa nih, ya, sisa space badannya. Artinya 0,7 pun cukup, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman isi induk kan nggak cukup ya, badannya nanti dia makannya miring, beloknya agak susah gitu ya. Nah, maksud saya ketika dia cuma bisa diisi oleh cempe, oke, kita isi cempe. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman bakulan cempe, ya. Jadi mau jadi peternak besar dengan kandang seperti ini, rumusnya ya, kandang selesai, isi cempe 7 ekor, teman-teman bakulan cempe. Ya, beli cempe bagusan, taruh di kandang, kasih makan, nanti tetangga datang, Mas saya beli ini, oke, ada untung jual. Uangnya ditabung, keuntungannya ditabung sedikit demi sedikit, nanti bangun kandang lagi ya. Kemudian tambah kapasitas. Nah, jadi teman-teman nanti jadi spesialis cempe ya. Spesialis bakalan, teman-teman bakal dicari orang tuh. Karena orang penggemukan kan butuh bakalan. Nah, keistiqomahan dan ketekunan itu akan membuat kita menjadi peternak besar, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mikirnya, aduh, beternak itu kan padat modal ya. Beternak itu padat modal, terus buat kandang juga biayanya mahal gitu. Terus menimbang lagi ini lebih baik buat kandang dulu, nyiapin pakan dulu, atau mulai jualan kurban misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman berpikir terus tanpa memulai, itu yang membuat teman-teman susah buat jadi peternak besar. Tapi ketika teman-teman memulai dari yang sedikit ini, kemudian teman-teman tekuni ya, insya Allah teman-teman akan menjadi peternak besar ya. Kalau kemarin ini sudah dipesan ya, ini satu jantan 950.000, anakan budi luhur sendiri, usianya masih 4 bulan ya. Dia keturunan 2, saudaranya udah laku juga sama 950.000. Ini betina 550.000 ya. Satunya itu harganya 700.000, itu udah dipesan teman-teman. Namanya adalah paket belajar ternak ya. 1 pejantan, 2 betina dari kandang budi luhur. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga buat apa yang saya buat ini ya, cempe-cempenya kemudian dibuat paket-paket belajar ternak, kemudian dipasarkan, insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tadi teman-teman bisa tabung, dan teman-teman keuntungannya nambah kapasitas kandangnya, nambah kapasitas ternaknya, maka teman-teman akan menjadi peternak besar. Nah, balik lagi teman-teman, kandang ini, jadi kandang ini tempat makannya juga portable, ini bisa diangkat ya, dia bisa diangkat. Kemudian ini ya teman-teman, space ranknya juga kita buat aman buat kaki cempe. Jadi kandang ini tanpa atap, karena memang kita menggunakan atap yang sudah ada. Tapi kalau hujan, kita udah siapin seng di sini. Nah, teman-teman, ini insya Allah nyaman buat ternak ya. Lihat teman-teman, badannya baik-baik ya. Keadaannya juga dia mulai gemuk. Makannya kita buat tanpa terbatas atau ad libitum supaya bakalan cepat gemuk. Itu teman-teman, kandang cempe lepas sapi, kandang budi luhur, seharga Rp30.000. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.